nanti di masa depan, camkan ini, tepatnya tahun 2033, kemah Tabernakal kembali di Indonesia. Nanti pujian penyembahan seperti zaman almarhum Petrus Agung, Bahtera akan bangkit, saudara. Itu tepat di tahun 2033. Karena apa? Karena AI itu akan menggantikan pendeta, pemuka agama, dan dosen. Disitulah banyak anak-anak Tuhan yang merindukan kuasa dan urapan. Dan itu tahun 2033 bangkitnya revival, kembalinya kemah Tabernakal seperti zaman Pak Petrus, Bahtera, itu akan bangkit kembali di tahun berapa? 2033. Karena ingat, saat ini banyak gereja hanya fokus satu, pengajaran. Bahkan ada namanya entertain, betul? Tapi ingat, karena nanti AI lebih hebat daripada pendeta khotbah, AI lebih hebat daripada teolog. AI akan menggantikan. Tetapi AI tidak ada kuasa. Kerajaan Tuhan itu bukan hanya sekedar doktrin, tapi kuasa adalah apa, saudara? Kuasa yang mengubah hidup, itu yang penting, saudara. Dan ingat, tahun 2033 itu akan terjadi di seluruh Indonesia. Dimulai di mana? Di Pulau Jawa, saudara. Dan kita semua siapkan semuanya, kembalinya kemah Tabernakal. Amin. 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 Seperti saat ini di Cirebon, tempatnya Ibu Nani, ini kemah Tabernakal, saudara. Tapi ingat, ini baru skop Cirebon. Tapi nanti di tahun 2033 seluruh Indonesia. Kenapa? Karena saatnya, waktu itulah orang haus dan lapar akan kebenaran dan kuasa. Kenapa? Yang bisa mengalahkan AI, yang bisa mengalahkan kepandaian AI, hanya apa? Kuasa dan makrifat Tuhan. Amin. Dan itu kembali di tahun berapa? 2000 apa? 3. Saudara, disitulah saya dapat janji Tuhan. Jutaan manusia. Saya lulus sekolah Alkitab. Saya berpikir satu, ini kok mustahil. Jangankan jutaan, ribuan aja setengah mati. Lulus Alkitab, saya di wisuda, saya ambil keputusan. Apa, saudara? Ya sudah, saya mau apa? Bisnis. Saya bisnis plastik. Waktu bisnis plastik, tiba-tiba saya kecelakaan. Ingat, ada jalan Tuhan untuk mengembalikan kita kembali ke rencananya. Siapa yang setuju, angkat tangan? Saya naik motor, bonceng sama teman, nabrak truk itu, adalah roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa depan. Ini akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu. Presiden, wakil presiden dunia. Dan saya ketemu dua manusia itu yang masih hidup sampai sekarang, Henoch dan Elia. Siapa, saudara? Henoch dan apa? Saya sudah ketemu mereka, saudara. Ingat, saudara, yang disebut saksi itu harus hidup, yang melihat, mendengar,
merasakan, menjamah, dan tahu. Itu namanya saksi. Betul? Betul? Namanya apa? Makanya di pengadilan saksi itu harus hidup. Orang mati tidak bisa jadi saksi. Kan tidak mungkin hakim ngomong, mana si A yang mati ke sini? Itu bukan pengadilan, itu namanya manggil jai langkung, betul? Nah, saksi itu harus melihat, merasakan, memegang, tahu, dan hidup. Ingat, Musa mati, mayat yang dikubur Tuhan sendiri, betul? Artinya apa? Musa mati. Berarti Musa menjadi saksi enggak? Enggak bisa, karena dia mati. Yang jadi saksi harus orang hidup. Ingat, Henokh ada sebelum Abraham. Dia bersaksi bagaimana kemuliaan Yesus sebelum datang ke dalam dunia. Amin. 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 Dan Elia menjadi saksi sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Dan dua manusia ini saksi juga waktu Yesus turun ke dunia, karena mereka hidup dan menjadi saksi. Dan mereka jadi saksi pula. Saksi apa, Saudara? Kebangkitan Yesus. Dan Yesus naik ke surga. Mereka saksi. Dan sampai sekarang mereka menatap Yesus di surga dan masih hidup, saksi. Tapi ingat, manusia ditetapkan mati sekali dan diadili, betul? Makanya dua saksi ini akan turun ke bumi. Untuk apa? Bersaksi tentang Yesus dan mati. Setelah mati dibangkitkan, naik ke surga. Jadi nanti dua manusia ini akan kembali lagi ke bumi. Untuk apa? Bersaksi. Dan untuk apa, saudara? Mati. Untuk apa, saudara? Mati. Setelah mati apa? Kembali ke surga. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di situ saya ditunjukkan hari-hari akan terjadi, masa depan dunia. Dan dua manusia abadi ini bicara pada saya tentang keadaan dunia dan apa yang terjadi atas dunia dalam suatu bahasa. Dan disitulah saya tahu itu adalah panggilan dalam hidup saya. Tapi menjadi pertanyaan, siapa yang akan mendengarkan? Kan itu, saudara. Kalau saya berkata, saya ketemu Henokh, ketemu Elia, dan saya pernah ke surga, orang gila itu, betul, saudara? Tidak ada yang percaya, betul? Waktu itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ saya ketemu Yesus sendiri memberitahukan apa yang akan terjadi. Saya suruh kembali ke bumi dan saya hidup kembali. Dan waktu hidup kembali, disitulah saya tahu panggilan saya, yaitu apa? Kuasa mengubah hidup saya. Saudara dan saya diubah oleh kuasa Tuhan. Amin. 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 Apa yang kau lakukan saat ini? Membangun mezbah Tuhan. Saya setuju, angkat tangan, saudara. Ingat, 2033 kembalinya kemah apa? Tabernakel. Dan acara seperti Bahtera akan kembali lagi di tahun 2033. Tetapi bukan hanya satu skop, tapi seluruh Indonesia. Kenapa? Ingat, di mana titik jenuh, orang bukan, ingat, orang ke gereja bukan hanya entertain, tapi perlu apa? Kuah dan merubah hidup dan solusi jalan keluar. Itu yang terjadi tahun berapa? 2033. Amin. Amin. Pak, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ingat, saudara, waktu saya ketemu Tuhan, ditunjukkan masa depan, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028, tahun 2029, tahun
tahun 2030 sampai tahun 2035, hari-hari yang akan terjadi. Disitulah saya baru ngerti waktu itu, yaitu apa? Dari awal sampai akhir dunia ini Tuhan tahu. Katakan amin. Pak, saat ini tahun ini apa yang akan terjadi? Ingat, dari awal waktu pertama kali khotbah ini saya memberitahu, yaitu apa? Cirebon tidak berdampak, karena dampaknya nanti hanya di kota-kota besar. Tapi inflasi akan terjadi sampai akhir tahun. Dan pada waktu inflasi ini, baik orang kaya, baik orang miskin, konglomerat, termasuk konglomeraat, harus dengarkan ini. Yang kaya maupun miskin, yaitu apa? Semua berkebun. Apa saudara? Semua apa? Karena nanti di masa depan, tepatnya di tahun 2030, catat itu, 2030, Indonesia akan masuk hiperinflasi di tahun 2030. Akan masuk. Dan dimulai inflasi itu puncaknya di bulan 6, bulan 7 tahun ini sampai akhir tahun menuju tahun 2030. Dan petunjuknya waktu itu, jangan utang bank dan berkebun. Gunakan apa yang ada. Misalnya polybag atau bekas air mineral. Ingat, bekas apa? Kasih media tanah, tanami apa? Brambang, bawang, bayam, cabai, terserah. Di rumah saudara semua. Apa yang saya katakan ini akan berguna untuk saudara sampai tahun 2030. Engkau akan paham itu. Karena akan terjadi krisis pangan. Apa saudara? Krisis apa? Dan itu terjadi bukan di Indonesia, dunia. Itu di tahun 2030 ke atas. Jadi saudara semua harus punya gaya hidup. Gaya hidup apa? Ingat, sebelum ada transaksi uang kartal, uang kertas, yang paling awal adalah barter. Betul? 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 Barter itu apa? Sapi tukar dengan apa? Kambing, atau ditukar dengan bayam, sayur-sayuran, gitu saudara. Ini tukar ini tukar ini, tanpa transaksi uang hidup. Betul? Betul? Pada waktu inflasi terus, ingat ya, engkau tidak boleh lupa. Sebelum ada uang ada namanya barter. Berkebun, kangkung, bayam. Pak, saya punya uang, saya kaya, uang cukup, ngapain saya berkebun? Saya beritahu, minimal untuk engkau sehat, tidak kena pestisida, betul? Dan ingat, berternak ayam, ayam petelur. Ternak ayam apa? Telur. Sisanya dijual, telurnya lainnya dikonsumsi sendiri. Telur ceplok, kasih daun bawang, selesai. Betul? 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 Jadi pada waktu saya dapat petunjuknya, gimana pada waktu arah menuju hiperinflasi di tahun 2030. Petunjuknya apa? Berkebun, beternak, dan yang kena PHK, kena pemecatan, kembali ke kampung halaman, berkebun dan beternak. Ingat saudara, pasti ada maksud Tuhan di sini, betul? Amin. Ada apa? Ada maksud apa? Maksud Tuhan di sini. Ini sederhana loh saudara, tapi itu akan berguna untuk engkau di masa
Jelas? Pak, ini belum bulan 6 aja udah mumet. Ingat, bersama Tuhan engkau tidak mumet. Kenapa? Resesi ekonomi ini hanya berat ada di mana? Di kota-kota besar. Petunjuknya Cirebon tidak. Tapi Cirebon harus tetap apa? Berkebun. Minimal untuk sehat. Betul? Betul? Ingat, di Indonesia ini asal tidak malas hidup. Siapa yang setuju? Asal tidak malas apa? Hidup. Pak, tahun ini kan berat sampai akhir tahun. Ingat saya beritahu, dan semua yang bisnis ada kelebihan uang, pesan ini, belikan barang dagangan yang ada. Pegang rupiah secukupnya. Nanti engkau akan tahu di tahun 2030 engkau akan sadar uang yang engkau pegang saat ini 1 miliar tidak diapa-apain, masuk ke deposito apa ke bank, nanti bunganya 5-6%. Betul? Nanti di tahun 2030 angkanya tetap 1 miliar, tetapi nilainya tinggal 100 juta. Inflasi. Apa saudara? Apa? Inflasi. Nah, begitu ada dagangan, kelebihan uang, masukkan ke apa? Barang dagangan. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Dan yang kedua, ini untuk bertahan, saudara, sampai 2030. Jadi pegang rupiah secukupnya saja. Apa saudara? Pegang apa? Pegang rupiah apa? Secukupnya saja. Karena kita tinggal di Indonesia, perlu transaksi. Dan kalau kelebihan, belikan tanah, emas, perak, tembaga, masukkan ke barang sampai akhir 2030. Nanti 2031 engkau akan tahu hal ini semua. Tapi tidak boleh lupa komisi 2%. Amin. Amin. Dan tahun 2027 ekonomi bergerak. Kenapa bergerak? Karena kebal, bertahan, adaptasi dari tahun 2026. Dan tahun 2028 kondisi seperti tahun 2025 terjadi di Indonesia. Dan 2029 yaitu 2030 masuk hiperinflasi. Akan masuk hiperinflasi. Dan ingat saudara, perpajakan diperketat terus sampai 2035. Jadi saudara semua harus ada pembetulan pajak. Jangan nipu-nipu, saudara. Harus jujur dalam hal perpajakan. Karena akan terjadi diperketat di perpajakan sampai 2035. Paham, saudara? Jelas? Jelas? Dan ingat, apa yang saya katakan ini, apa yang saya lihat di surga, petunjuk dari Tuhan. Yang kaya dan yang miskin semua berkebun. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Jelas? Semua apa? Berkebun. Nanam cabai, nanam bayam, nanam kangkung. Gunakan media atau tanah yang ada. Pak, kalau tanah tidak luas, ngontrak kecil aja, pakai polybag atau bekas air mineral. Kalau punya tanah, tanamin sayur dan tanami pohon jangka panjang. Kenapa? Ingat, saudara, mulai bulan ini sampai akhir tahun inflasi. Waktu saya khotbah tahun lalu, saya beritahu pada saudara semua, tahun 2026 kita akan masuk krisis resesi ekonomi dimulai bulan Maret, sebelum dan sesudah Lebaran. Tahun lalu sebelum perang Iran saya beritahu saudara. Betul? Ya masih ingat, angkat tangan. Jelas?
Jelas? Ada yang tanya, Pak emas gimana? Ada yang tanya adalah, emas akan naik turun tajam, naik turun, naik turun, naik turun sampai 2 tahun. Dan tahun 2028 emas baru melonjak, naik bertahap. Jelas? Jelas? Ini saya kasih gambarannya. Kalau emas 2,5 juta per gram, beli. Apa saudara? Beli. Kenapa beli? 2030 itu tembus 3.250.000. Arti tembus itu di atas. Jelas, saudara? Nanti yang nikah jangan pakai cincin emas, aluminium. Pakai apa? Pakai apa? Aluminium. Lebih ngirit. Penting tahan lama, awet seterusnya. Betul? Aluminium disepuh emas. Murah meriah. Jelas? Berapa tahun yang lalu saya khotbah. Nanti berlian, batu permata akan hancur semua harganya, karena akan tercipta diamond, berlian dari lab. Setelah itu batu permata dari lab, diproses seperti alam. Sekarang orang jual diamond susah, betul? Betul? 2035 rontok. Termasuk emerald, blue sapphire, ruby. Harga akan jatuh semua, karena akan diciptakan di lab. Dan ingat, dibikin dari mana itu? Matahari ciptaan Tuhan, selebihnya made in China. Yang gitu lah, China itu dah. Jadi ingat, apapun terjadi, badai yang datang, engkau bertahan. Dan waktu itu saya beritahu, bisnis yang ada pertahankan. Cirebon tidak berdampak, saudara. Tidak apa? Tidak apa? Tidak berdampak berat. Enggak. Indonesia pun bertahan karena apa? Sumber daya alam. Asal tidak malas hidup. Hanya pesan saya satu, sesuai petunjuk Tuhan waktu itu, jangan utang bank. Berarti terjadi sesuatu tentang suku bunga. Ngerti tidak? Terjadi apa? Terjadi satu dengan suku bunga. Ingat, dan kondisi seperti ini sudah saya beritahu dari awal. Sampai tahun berapa? 2032 baru pulih. Ingat saudara, Anda berjemaat di tempat ini, memuji menyembah Tuhan tempat ini ada malaikat Tuhan di sini, dan ada kemah tabernakel, dan taman Tuhan dan urapan Tuhan. Alkitab berkata, minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Makanya di sini ada minyak dan anggur. Artinya saudara semua diselamatkan Tuhan semua. Ngomong sama sebelahnya, minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Itu pesan Tuhan itu. Ingat 2032 meterai ketiga dibuka. Ingat saudara, meterai ketiga dia apa? Dibuka. Setelah meterai ketiga, meterai keempat, dan meterai kelima. Apa itu meterai kelima? Saya kasih tahu gambarannya. Perang drone. Perang apa? Drone. Lihat di kitab Wahyu pasal 9, meterai ketiga. Berbaju jirah seperti belalang terbang. Itu drone. Bayangkan saudara, Tuhan sudah memberitahu umatnya, ditulis di kitab Wahyu 2000 tahun yang lalu. Meterai kelima itu apa saudara? Perang apa? Drone, cyber, robot. Ada tuh, nanti dibuka di meterai kelima, jelas itu cyber, itu perang drone. Seperti belalang dan bunyi, seperti sengatan kalajengking. Ada di Alkitab. Dari awal sampai akhir dunia ini sudah ada di Alkitab semua.
Dan waktu saya ketemu Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Dia bicara, engkau tidak perlu tahu waktunya, kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku di masa depan? Tuhan yang beritahu, sampaikan pesan itu. Karena jutaan manusia sudah menunggu pesan itu. Dan terjadi, saya baru tahu, yang dengarkan TikTok, Instagram, padahal saya tidak punya akun. Kenapa saya tidak punya akun? Karena saya tidak mau punya akun media sosial. Saya diwawancara, orang tanya, saya jawab. Sekarang sesuai pesannya Tuhan, sekarang sudah berapa? 10 juta lebih. Seluruh dunia. Saya kaget, ada rombongan haji-haji. Ini haji-haji ini saudara, ngomong-ngomong gini, Pak Daud ya, loh, haji-haji ini ngomong gini, Pak Daud ini mau umroh saudara. Saya ini penggemar khotbahnya Pak Daud. Karena apa? Dari khotbahnya Pak Daud saya kaya, gitu lah. Bilang gitu. Loh kenapa? Ada yang ngomong, Pak Daud, saya dengarkan khotbah Pak Daud tahun 2020. Waktu itu saya suruh beli emas di khotbah Pak Daud, emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Aku beli banyak Pak. Harganya berapa? 750 per gram. Dan naik jadi 2,5 juta. Saya ngomong, lah komisiku 2% gimana? Apa yang terjadi? Ada lagi haji-haji dia. Orang Hindu ngomong, Pak Daud ya, iya. Wah, saya ikuti petunjuk Pak Daud. Yaitu apa? Beli perak. Perak 17.000. Walaupun diketawain, saya beli perak Pak. Perak harganya sekarang udah 50.000 Pak. Cuan saya Pak. Makanya saya sering dengar khotbah Pak Daud. Enggak apa-apa, seneng. Semua staf pegawai lihat semua seneng. Kenapa? Pada kaya semua Pak. Kenapa? Beli perak, beli emas. Sekarang kalau Pak Daud di TikTok apapun, kami siap nunggu. Kenapa? Ada lagi, saya ditelepon salah satu orang penting, pejabat penting, Pak Daud. Yaitu sesuai pesannya Tuhan, jutaan manusia mendengar. Pak Daud, tahu enggak, jenderal-jenderal termasuk anggota dewan itu Pak Daud paling senang dengar TikTokmu katanya. Bahkan ada banyak ahli ekonomi konglomerat kalau mengambil keputusan lihat TikTok Daud Tony katanya, baru mengambil keputusan. Loh kenapa? Tahun sekian terjadi sekian, bulan sekian terjadi sekian. Tahu enggak Pak Daud? Semua ilmu ekonomi taruh di meja semua dan di lemari semua. Enggak bisa diprediksi. Bayangkan, siapa manusia yang pertama yang bicara tentang corona, ekonomi berhenti seluruh Indonesia? Baru Pak Daud. Dari tahun 2015. Tahun 2020 Pak Daud menyampaikan bahwa corona ini bermutasi 5 tahun, puncaknya error menjadi kasus flu biasa, kembali normal, titik terang datang 2023, kembali normal. Dan yang kedua, siapa yang akan nyangka tahun 2026 masuk krisis? Betul? Nggak nyangka, betul? Betul? Nggak nyangka. Saya ngomong sama pejabat itu bukan karena saya, Yesus yang bicara. Yang jadi pertanyaannya, kamu lebih lengkap lagi, saya harus naik ke surga lagi. Kalau balik, kalau tidak balik gimana? Salah satu konglomerat manggil saya, padahal waktu di surga apa yang kau lihat? Oh ini. Catat ya, ditulis sama dia. Tahun sekian terjadi sekian, tahun sekian. Pak Daud, kita tidak punya mesin waktu. Mesin waktunya adalah Pak Daud. Saya yang tidak bisa kedua kali, cukup sekali.
2 kali tak suruh tulis lagi pada waktu. Satu hal saudara, ndak usah khawatir. Krisis ini Cirebon tidak berdampak. Jadi engkau ndak usah khawatir. Yang penting kau membangun mezbah Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga, ini penting untuk saudara, berkebun dan beternak. Walaupun kaya, walaupun miskin, lakukan semuanya. Karena nanti di tahun 2030 engkau akan tahu gunanya. Dan ingat, nanti di masa depan kembalinya Kemah Tabernakel, acara-acara bahtera seperti bahtera itu akan bangkit kembali. Dan saya berharap itu dimulai di Cirebon. Apinya menyala menjadi terang seluruh Indonesia. Harapan saya itu. Tapi yang jelas 2033 bangkitnya kembalinya Kemah Tabernakel. Nanti pujian penyembahan seperti ku masuk ruang Maha Kudus. Yahweh Rafa itu akan kembali semua di tahun 2033. Karena apa? Titik jenuh. Apa saudara? Titik apa? Ingat, kita di gereja bukan untuk entertain, tapi ke gereja kita untuk ketemu Tuhan dan solusi. Dan gereja dan tempat kebaktian untuk memberi apa? Jawaban.